Oleh-oleh di anak lanang. Pertama, Pak ya, kemarin suratnya masuk ke kami, alhamdulillah bisa diakomodir. Yang kedua bantuan. Dayong sampan. Dayong. Ini ngambil sini. Aku dibawa siapa? Dibawa siapa mau perahu? Aku dibawa siapa? Aku dibawa siapa mau Orang lagi, rapo sama mana? Ayo dorong le. Tangan, surung. Lagi rapo. Terus. Masa rapo. Aku ringan. Terus. Ringan, maaf. Nah, udah. jembatan itu. Saat ini kami di tengah-tengah korban banjir ya. Ini ya. Ini kita di daerah Mulyorejo. Mobilnya bisa naik gitu, tapi nggak bisa turun. Coba terlantar Pak, coba izin. terlantar. Bapak. Pak, monggo. Ya kameramen aku video nggak mau. Di belakang kamera. Ini ada yang dosanya banyak kali ya? Berat. Pasang ke bawah. Sebelah kanan Pak, ini sebelah kanan nih Pak. Sebelah kanan Pak. Pelan. Naik. Udah jalan aja terus. Nanti kan mau ngasih-ngasihin kan biar Dirin aja, dia dari kemarin. Gimana Pak Yoga? Alhamdulillah nih kita sampai di sini. Oh iya, itu tuh sebentar Kak. Itu ada ya ini sebentar ya. Kita, Itu kayak 3 keluarga deh. Pak Yoga mau turun? apa namanya? Aku aja. Masih ada keterangan KPP. Mbak, mriki Mbak. Teng arep kok, iki dek warung arep kok. Iku Mas, depan Mas, warung Mas. Nah, itu Mas. Alia. Iki lho Bapak. Alia. Ini kurang kayaknya, kurang. Nah, udah dibuat depan. Iki lho, Pak monggo Pak. Ini dia Pak. Terima kasih Mbak. Hah? Nanti lagi. Nanti ada ke sini lagi. Ya. Ya. Lanjut Pak Yoga. Iya, kami dari Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Pekalongan, kita berkolaborasi para pegiat literasi, kemudian juga lembaga yang yang peduli terhadap lingkungan, seperti yang dari komunitas Mas Handono, komunitasnya literasi, komunitas media. Nah, ini kita alhamdulillah membawa beberapa bantuan ya, obat-obatan. Kita ada kayu putih, obat gatel, kemudian makanan siap saji tadi kita bawa, juga ada bawa 1000 roti ya. Kita bawa 1000 roti tadi udah dikesanakan. Mungkin next kita lagi mau fokus ngasih bantuan berupa
apa namanya kayak pembalut, celana dalam, kayaknya itu juga dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Nah ini kita sambil mendistribusikan. Ini yang di bawah sedikit karena ini mungkin di posko sebagian ya, teman-teman pengen asesmen lagi, lihat situasi yang terjadi di sini. Kita rencananya mungkin beberapa hari ke depan atau minggu depan gitu ya, kita ingin terjun lagi. Kita mungkin bukan yang terakhir gitu, mungkin itu Mas Handono. Dan saya mengajak ke teman-teman semua untuk terus peduli karena ini ternyata banjirnya lumayan parah gitu ya. Ini teman-teman bisa lihat ini rumah-rumah ini terendam, terendamnya benar-benar. Misalnya itu ada di depan ada musola itu ya setengahnya terendam, itu nggak bisa dipakai sama sekali. Ini contoh real yang terjadi di lapangan seperti ini. Ya semoga teman-teman bisa meningkatkan kepeduliannya dengan berdonasi dan jangan kapok, karena kadang-kadang kalau orang berdonasi itu merasa sudah sekali gitu ya. Setelah itu ya tidak berdonasi lagi, padahal ini harusnya kepeduliannya harus tetap dijaga karena ini belum selesai ya. Mungkin itu sih menurut saya sih harus sudah mulai lebih aware buat semuanya. Terima kasih. Misalnya Dikasih. Komunitas Kerapala Pak, kita kan Oh, susah nggak punya, terus ternyata dia tuh punya, terus datang ke sini. Cuman kan kalau masyarakat kadang buat main atau tiba-tiba kita butuh buat distribusi makanan, tapi mereka nggak bilang, pakai aja. Terus kan tanggung jawabnya gede Pak. Iya, tadi betul. banyak sih bukan punya desa udah bocor aja udah. Iya. Apa? Terus semakin ke dalam. Kasih. Ini Mbak Sania semoga bukan hanya sekali ini gitu ya. Amin. Jadi kita lagi terus open donasi, kita coba menggugah. Karena kadang-kadang orang tuh udah sekali tuh udah merasa selesai padahal di lapangan belum selesai gitu. Iya, ini kebetulan itu sudah 10 hari di sini. Jadi dari hari Jumat puncaknya 3 hari kemarin. Assalamualaikum, Bu Is. Ini rumah ini. Nah ini ada masjid tenggelam ya. Nah ini kita laporin ke Ketua Lajisnunya langsung nih, Lajisnu Pusat. Itu soalnya ada bendera NU-nya. Ini masjid di desa apa Mbak? Mulyorejo. Desa Mulyorejo nih di Kecamatan Tirto. Ranting NU Desa Mulyorejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. Ini masjidnya tenggelam Mas Ding. Mungkin Mas Ding mau berdonasi nih. Lajisnu. Ya Lajisnu Kota mungkin udah bergerak juga, tapi kami dari komunitas literasi Forum Taman Baca Masyarakat Kabupaten Pekalongan ini kita ini kita lagi menyusuri. Nah, ini masjidnya tenggelam ya Allah. Tuh, tenggelam. Jadi ini nggak bisa dipakai. Oh, bedugnya tenggelam, nanti bisa udah digoreng kulit bedugnya ya. Nah, ini. Nah ini kondisi masjid tenggelam ini ya, sangat menyedihkan ya. Kami lagi distribusi bantuan, alhamdulillah. Oke. Dibawa balik lagi. Izin.
Mas, bariki paling di mana? Enggak, aku sini dibawa pulang oh, santai nih mau pergi nggak usah kira kayak kita baju sing kuwi. Tak tunggu ya, sama nggak mau soalnya. Nggak, soalnya ini bukan punya desa, itu punya pribadi. Yo kan, yang tuh yang nomor. Ayo, coba. Ya aku sudah aku pengen dolanan nombak. Tanpa merasa ini ya. Iya, ini kalau takut was-was aja Pak, itu tuh masih baru. Iya. Saya dulu juga punya perahu kayak gitu juga. Pas banjir Jakarta saya beberapa kali terjun gitu. Maksudnya, beli perahu. Iya, jangan kan itu punya orang luar ya, yang punya desa bocor aja nggak dibenerin sama desanya sendiri lah. Buat ke orang luar nanti kita yang tanggung jawab. Emang atas nama saya, Mbak Sarya tak titipin ya, sempetnya bisa tanggung jawab kayak gitu. Aduh. Kondali Pak. Getek Pak. Kamu gak nangkep. Oh, kayak. Ini biasanya surutnya berapa lama, Mas? Sampai 1 bulan lebih. Oh. Ini aja kan airnya berhenti Pak, nggak bisa ngalir. Oh iya. Ini kan paling utara, di sana kan di Tanggul. Walaupun air sini sama air sungai ketinggiannya tinggian air sini, tapi kan air nggak bisa ngalir ke sungai. Iya. Harusnya pompa, tapi pompa di sini juga kita alhamdulillah dibantu sama PLN, tapi kan harus pakai listrik dan pompanya bukan pompa gede. Pakai listrik aja itu kita independen. Oke, pompanya pompa ini ya? Listrik sendiri. Akuarium bukan? Kecil gitu. Kecil, jadi ya. Tapi Bupati gimana? Terjun ya? Kemarin Bupati cuma ke Kopindo aja sama ke Karangjompo. Ini kan yang sebelah barat itu kan langsung Sungai Sengkarang. Nah, yang kemarin Libas itu kan dari Sungai Sengkarang Pencongan. Itu tanggulnya sudah tidak memadai. Gitu. Iya. Jadi sudah ini banget sih, sudah rawan sekali. Iya. Ini air dari sana, dari Sungai Sengkarang. Nah, airnya diem aja ini, nggak mengalir. Ini TK libur berarti ya? Udah libur, SD libur, udah dari hari-hari pertama itu libur. Oh ya Allah tuh, ibu-ibu tuh kesana. Oh, ini kasih dikasih. Semuanya aja, Bu. Iya. Masih 4. Ini kasih itu tuh. Sebentar nih. Ini nih. Baliknya. Ini nih. Aku mau minta tolong, ibu perahu karet kok dari tadi dibawa Pak Duraman. Ditanya bilangnya pengen perahu-perahu ngalor Pak D kan perangkat kene kan, minta tolong dikon balik ngalor ya. Aku wes males matur. Perahu hitam, abu-abu, perahu karet, abu-abu. Oh, jatuh. Perahu karet hitam. Mending kan. Tolong, Bang. Makanya kan Tolong fotoin. Situ. Mau minta tolong ya. kepenak kaya aku ngatasi pintu kono napa kan padha bae. Itu Bu. Lara rasyo buka ya padha bae. Ya, ono kae ya. Oh iya. Siji dine loro om kae. Ya. Terima kasih. Ngungsi. Kalau ngungsi itu kemana aja nih? Tempatnya? Maksudnya di Kopindo, ada yang di rumah saudara-saudara. Oh, iya. Kebanyakan ya kita Nyebar ya? sekitar 300 orang itu memang di Kopindo Bapak. Cuman kebanyakan akhirnya ke saudara. Karena kan di Kopindo kan bukan cuma warga Mulyorejo. Sedangkan di sana fasilitasnya MCK hanya dua. Gitu. Jadi memang terbatas. Di sini warganya kurang lebih 3.000, tapi yang mau mengungsi hanya ya
300 sampai Jadi 500. masih ada yang bertahan ya? Banyak, masih banyak. Justru yang sudah dievakuasi ke Kopinduk hari ini dari kemarin balik lagi ke sini katanya karena tidak betah walaupun rumahnya sudah punya air. Iya. Karena mungkin di sana nggak terlalu bisa ini ya, karena terlalu banyak orang mungkin ya. Ya Nggak satu terlalu nyaman. MCK juga. Terus yang kedua ya ibaratnya kalau orang sini tuh keron rumah gitu. Ya nggak Bu, keron ayam ya Bu. Nah banyak kayak gitu. Saya keron ayam, mbak ayamnya pada mati, ngotot gitu. Keron tuh kasihan ya? Iya, apa sih ya namanya di sini? Khawatir. Khawatir gitu. Kepikiran. Iya. Oh, ayamku di kepikiran. rumah mati enggak gitu. Kepikiran kambingku di rumah gimana kayak gitu. Dan sampai sekarang pun belum ada solusi lain sih dari pemerintah, itu belum ada sama sekali. Kalau kita sih pengennya ada solusi lah ke sini, evaluasi kejadian seperti ini. Udah ada korban? Oh iya. Biasa tenggelam mambang. Korban ayam. Astagfirullahaladzim. Korbannya sementara ayam, ikan. Ini Bebek. apa namanya? Kalau dari airnya tuh kelihatan air batik ya? Iya, yang sini yang kawasan Batik Karangjompo, Pak. Kalau di sini enggak ada. Maksudnya ke bawah ke sini gitu. Iya, Karangjompo kan larinya ke sini, Pak, otomatis. Banyak Karangjompo di sini. Kan lo gowo. Aku tahu. Soalnya pakai perahu terus tadi ditinggal sini aja buat main-main sendiri. Oh. Kalau rumahnya Mbak Sania di mana? Rumahku yang di bagian selatan, Bedagal. Tenggelam juga? Iya. Paling parah tapi orangnya tidak dievakuasi, tolong. Paling parah rumahnya, Pak. Kita bermalam. Ini tiap tahun atau gimana? Kalau di sini tuh memang ya hampir tiap tahun banjir ya Pak, tiap Januari Februari. Cuman apa Ini namanya lebih parah. track record paling parah itu biasanya 5 tahun sekali. Tapi untuk tahun ini Nggak nunggu 5 tahun. Udah nunggu 5 tahun tapi ini sepanjang sejarah melihat itu paling parah ini. Oh paling parah. Iya, sepanjang sejarah ini paling parah sekali. Kalau listrik di sini tuh ini nggak ngeri juga ya. Iya. Aku curiga kalian mengupload apa ini? Curiga aku sama kalian. Tidak ya. Suara kami seperti Wih, ada yang mau kano. kamera sekarang. Mbak Sania baik kan ya? Ya Allah, malah dubbing kamera nih. ingin ku teriak. Gimana kabarmu kamera satu? Ya, ini sedangkan sempoyongan. Sempoyongan. Ini dah angguk-angguk ini. Saya ini lihat di bawah ini. Ya Allah, kok ya Allah Gusti. Kamu pegangan yang kuat di situ, nanti tenggelam. Hati-hati. Kalau nggak salah deket UIN itu ada perumahan agak bagus tuh, real estate. Perumahan itu tenggelam nggak? Perumahan apa ya? Deket UIN. Citralan ya? Bukan Citralan. Panjang, Pak. Iya panjang. Panjang Itu nggak banjir, Pak. Oh nggak banjir. Banjir nggak banjir malah Pak. Panjang nggak banjir. Bekas. Bukan, biasanya bandeng. Kalau tambak bandeng, dia air payau. Kamera satu, Mbak Sania manis ya? Iya banget. Berenang berceluk. Gimana kalau kita keceburin dia aja? Ayo, aku lucu. Tolong.
Valorant itu Valorant. Tulang dulu. Bapak Kades. Merasakan penderitaan. Bahasanya bisa di miringin dikit nggak? Sama-sama merasakan. Sama-sama merasakan ini. Pak Kades, kasih Pak Kades. Bapak kadesnya nggak gengsi kayak sih. Ini Kades atau lurah? Pak Lurah. Pak Lurah. Kelurahan? Apa? Ini Kades kelurahan mas. Kelurahan ya? Kelurahan ya. Kelurahan. Kades kota ya? Enggak, kelurahan kota. Kalau Kades itu Kepala desa Musrejo, kepala desa Pak Kades. Mikir tahu kapan sih? Kabupaten lain kabupaten. Iya tapi kan Jar Besar ini kabupaten. Iya. Dan kota. Ya, ini perbatasan yang tak diambil. Anak tiri ini. Mentak ya kan, mentak. Kan Kades soalnya. Silakan jenengan turun dulu mas. Mohon maaf ya. nah, bentar. Yang berat-berat turun. Mudun, kamu harus mudun. Kamu tukang media mudun, ayo. Kalau tidak mudun, saya mudunin. Bahasa literasi tidak seperti itu. Di mangga. Ini beberapa cowok turun ya. Ini kalau tanda soalnya kapal ini. Nah, diangkat ini sama Abi. Ini sama Abi. Turun aja situ. Nanti naik lagi di situ. Yuk. Enggak. Ayo. Sorry. Cowok aja. Nah, kalau udah cewek di sini aja. Agak. Abi kira mudun. Abi yang Kebang getar, depan. Bang aja nggak apa-apa. Tabrak. Baju dua kan di sini. Pergi Pak. Ini Pak, salah Pak. Betul. Amit. Bejaan. Makasih. Pak Turahman, caranya pengen keluar. Selesai ya. Alhamdulillah. Gimana nih? Ya, kita sepertinya tidak bisa hanya sekali karena ternyata lokasinya itu parah sebetulnya gitu. Cuman orang mungkin lupa karena pas pertama terlalu rame, tapi sekarang tuh kayaknya mungkin perlu lagi diramekan karena belum selesai nih musibahnya. Musibahnya itu masih berlanjut dan ini mungkin 1 bulan ke depan katanya biasanya. Jadi tadi kita lihat juga masjid tenggelam, kemudian musola tenggelam gitu ya. Masyarakat juga ya otomatis tidak bisa bersekolah, anak-anak TK tadi tenggelam, Majelis Taklim tenggelam, semuanya tenggelam. Jadi ini kita perlu bertindak, bukan hanya kepedulian kita, tapi juga menurut saya itu adalah pemerintah punya political will seperti apa terhadap kabupaten atau kota Pekalongan ini. Karena ini terjadi bertahun-tahun, tapi memang ini
tadi disampaikan oleh masyarakat ini paling parah sepanjang sejarah katanya gitu. Jadi tadi itu ini kan udah 10 hari ya. Udah 10 hari masih sedada orang dewasa sebagian gitu. Dan ini luas sekali. Jadi ini mereka butuh banget bantuan kepada kawan-kawan semuanya. Itu menurut saya itu musibahnya ini masih berlanjut dan kita harus terus berempati dan bertindak, beraksi kayak gitu. Itu sih. Produk barang dan jasa apa sih kiranya yang perlu diadakan sampai dengan fase pemulihan itu benar-benar selesai? Menurut saya pertama itu kalau dalam jangka pendek itu mereka perlu makanan yang instan siap makan ya, karena hampir fasilitas memasak mereka itu kan hampir tidak bisa, dan beberapa orang masih bertahan karena khawatir terhadap rumahnya walaupun mereka bertahan di banjir. Jangka menengah dan jangka panjangnya mungkin menurut saya yang menengah ini pemerintah daerah gitu, provinsi perlu menyiapkan pompa dengan kapasitas yang lumayan besar dan juga perbaikan tanggul. Ini perbaikan tanggul ini mungkin dalam jangka dekat ini harus segera direalisasikan, karena tanggul ini sepertinya yang ada itu udah jebol dan tidak mencukupi, dan ini bisa waktunya bisa lebih panjang lagi karena sudah tidak bisa menampung kapasitas air, dan ini kalau dibiarkan lama terlalu banyak korban material yang menurut saya itu harusnya bisa diantisipasi sejak dini, begitu. Ya, untuk kajian ekonomi sosialnya pasca kejadian pertama tanggal 17. Nah, ini bagaimana nih kiranya dampak ekonomi bisnis, ekonomi sosialnya yang ada di sini hingga selesainya fase pemulihan ini, kajiannya seperti apa pandangan Bang Yoga? Menurut saya ini memang harus benar-benar dibikin riset yang mendalam kalau ini ya, tapi dari sekilas tadi ngobrol sama korban gitu ya, mereka otomatis kan tidak punya aktivitas dalam sebulan ini. Pasti ini kan ekonomi sosial terganggu, pendidikan terganggu, mereka jadi nggak bersekolah dalam waktu mungkin sebulan ke depan. Ini udah 10 hari tidak bisa digunakan, tempat beribadah masjid tenggelam, musola tenggelam, kemudian nilai keekonomian warga itu jadi tidak bisa aktivitas keekonomian warga itu sudah tidak bisa dimaksimalkan. Tadinya yang punya toko, warung atau apapun ya, mereka sudah tidak bisa lagi. Bahkan itu even pegawai ya, banyak juga pegawai yang langsung terdampak dan itu tidak bisa serta-merta mereka bisa bekerja. Jadi pemerintah dan DPR bahkan mungkinlah perlu keputusan yang lebih tinggi di tingkat pusat. Dan banjir Pekalongan ini kan berulang tiap tahun, harus ada solusi seperti apa gitu ya, dampaknya itu udah sangat terasa gitu, dan ini parah sekali hari ini, bahkan ini udah hari ke-10 masih sedada orang dewasa tadi saya jalan, demikian. Oke. Ada harapan dan doa? Ya, saya berharap tentu saja berharap ini segera surut dan juga masyarakat bisa beraktivitas normal kembali. Selain itu, kami mengajak ke teman-teman aktivis, donatur gitu. Ini belum selesai, masyarakat perlu banget dibantu karena mereka dapurnya sudah nggak ada gitu ya, dan sudah tidak bisa bekerja. Mereka tidak mau, bukan orang meminta-minta ya, tapi keadaan memaksa mereka seperti itu. Nah, harapannya ya pemerintah segera turun ya, baik dari tingkat daerah maupun pusat. Saya dengar ada yang
lembaga filantropi udah pada turun, tapi mungkin kita itu belum ada open data atas bencana ini yang bisa diakses oleh semua. Jadi saya mengajak kalau bisa ada open data dari pemerintah. Jadi siapapun bisa mengakses data itu, dan di data itu orang bisa memberikan apa atau orang meminta bantuan apa gitu. Nah itu yang menurut saya itu sangat perlu sekali. Terima kasih. Oke. Kami mendapatkan informasi bahwa teman-teman di Mulyorejo khususnya ya, dan juga di beberapa tempat lain yang banjirnya parah, di situ kebetulan butuh bantuan yang dalam jangka pendek, karena mungkin pas awal-awal bantuan itu ada, tapi kemudian masyarakat itu mungkin mengiranya bantuan ini musibah ini sudah selesai. Nah kami di komunitas literasi di Kabupaten Pekalongan, saya kebetulan Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat Pekalongan, sama beberapa komunitas lain kami bergerak coba membantu. Jadi kami dapat informasi dari Mbak Sania kebutuhan apa dan sebagainya. Saya dikasih tahu bahwa kebutuhan mendesak itu adalah makanan siap saji gitu ya. Jadi kami coba bawakan itu. Kemudian Mbak Sania sampaikan juga obat-obatan. Tadi saya bawa juga salep anti gatal, jamur gitu ya, kutu air, kemudian juga kayu putih, kemudian juga kita bawa celana baru, celana pendek gitu ya. Jadi kami open donasi komunitas literasi ini, dan alhamdulillah beberapa teman di komunitas literasi ini memberikan donasinya, menampakkan kepeduliannya, dan menurut saya setelah saya kesini, ini sepertinya kita tidak bisa berhenti hari ini. Jadi kita sepertinya harus beberapa kali juga kesini, karena menurut saya ini belum selesai ya musibahnya. Dan saya tadi dengar dari Mbak Sania ini kemungkinan bisa sampai 1 bulan ke depan, gitu ya Mbak Sania. Mungkin Mbak Sania nambahin Kebutuhan punya dok air, pangan. Ya, langsung. Pompa. Ada yang mau tanya lagi Mbak? Enggak, langsung Mbak Sania. Di wilayah mana saja sih Mbak yang dampak banjirnya itu? Untuk wilayah bagian utara, terutama untuk Kecamatan Tirto, ini sebenarnya ada 3 wilayah, ada Karangjompo, Tegaldowo, sama Mulyorejo. Kebetulan saya adalah warga Mulyorejo dan juga aktivis dari Ekowisata Mangrove Mulia Asri dan juga dari TBM Mangrove Mulia Asri. Di sini kami mengucapkan yang pertama banyak terima kasih kepada teman-teman komunitas literasi Pekalongan, untuk teman-teman Taman Baca Pekalongan. Terima kasih atas support, bantuan, dan dukungannya sudah mau menjenguk kami, memberikan support dan bantuan ke tempat kami, terutama ke Desa Mulyorejo, karena memang di sini masih sangat amat dibutuhkan perbantuannya setelah kurang lebih 10 hari masih terendam banjir. Dengan ketinggian debit air banjir itu sampai sepinggang orang dewasa. Di sini kita memang tidak bisa membuka dapur umum karena keterbatasan sumber daya tenaga dan juga lahan yang ada di sini yang kering hanya di bantaran sungai saja. Jadi kebutuhan yang mendesak di sini tuh memang salah satunya adalah makanan yang siap saji untuk bisa dibagikan ke kurang lebih 3.000 lebih warga Desa Mulyorejo. Di sini memang sudah beberapa kali dilakukan evakuasi setelah kejadian Sungai Sengkarang itu jebol. Tetapi warga yang dievakuasi di Gedung Kopindo itu sampai hari ini pun beberapa ada yang sudah kembali lagi ke sini, karena memang di sana itu untuk fasilitas di pengungsian masih sangat amat kurang. Di sana dengan beratus-ratus pengungsi sampai ribuan itu fasilitas MCK terutama itu hanya ada 2, jadi otomatis mereka di sana kurang nyaman. Jadi mereka memilih untuk kembali lagi ke desa walaupun keadaan rumahnya itu benar-benar tenggelam, bahkan ada yang sudah setengah tenggelam. Jadi mereka di sini dan hanya mengandalkan ya dari teman-teman aktivis di sini didukung dengan Pemdesnya juga. Jadi sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau support ke sini, mau membantu ke sini. Dan benar sekali apa yang dikatakan sama Pak Yoga, Ketua Taman Baca di Pekalongan, itu memang kita mungkin membutuhkan bantuan dari teman-teman semua, tidak cuma hari ini ya, karena memang lihat keadaan curah hujan intensitasnya masih terus menerus, bukan hanya di wilayah utara tapi dari selatan juga, karena kita juga
menampung kiriman air dari selatan melalui Sungai Sengkarang. Jadi ini bisa dipastikan itu masih sampai 1 bulan ke depan. Sedangkan di sini air tidak bisa mengalir ke utara karena di utara sudah ada tanggul dan ketinggian air di desa lebih tinggi daripada air sungai. Air di desa tidak bisa mengalir ke sungai tanpa adanya bantuan sedotan, dan di sini masih minim sekali. Kita hanya punya sedotan kecil yang memang itu juga kurang, sangat amat kurang, dan itu juga untuk support sedotannya itu listrik dan lain-lain itu kita masih mandiri, independen, belum ada perbantuan juga dari pemerintah. Kurang lebih seperti itu. Oke, cukup ya. Untuk harapannya itu Boleh mungkin ini kebutuhan apa saja Pak? Makan yang kurang apa aja? Ya terima kasih kebutuhan dari Muyurjo, Tegal Jowo sampai Karangturi yang dipentingkan itu pompa plus sama bahan bakarnya. Karena di lokasi Tegal Jowo, Karangturi, Muyurjo itu pompa cuma ada 1, sisanya yang kecil-kecil 2 itu. Pemda bantu nggak Pak? Pemda? Enggak lah. Enggak ya? Enggak. Saya memang pengen dengar endanya itu. Biar Pemda itu bantu gitu. Harusnya kan bantu bahan bakar paling enggak. Nah ini rencana besok rumah pompa itu, pompa air itu. Nah, itu enggak ada. Jadi yang penting itu pompa air bayi yang penting perlu bantuan sekali yang sangat butuh sekali ini plus sama bahan bakarnya. Makan tiap hari sudah disampaikan sama Mbak. Kamu kan ini yang kurang itu kan pompa air itu plus sama bahan bakarnya. Oke, cukup ya. Yuk, makasih.